Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Udah pada sarapan belum? Oh, kalau belum nanti istirahat, jangan lupa sarapan ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Untuk selanjutnya kita absen dulu ya anak-anak sambil perkenalkan. Sebelumnya ini pada pertemuan pertama. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Prastianingsih, bisa dipanggil Bu Ningsih saja ya anak-anak. Untuk selanjutnya absen Ida Dwi Lestari. Hadir, Bu. Widya. Hadir. Yana. Hadir. Intan. Hadir. Gimana kabar kalian? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Belum. Sama, Ibu juga belum. Nanti kita sarapan bareng-bareng. Dibeliin Ibu ya. Udah pada mandi belum nih? Udah dong. Dah, syukur. Biar gak bau, kasihan temen yang di sebelah kalian. Sebelumnya, tahu nggak materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Enggak, Bu. Belum. Belum. Gini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran Kitabku. Pasti pada tahu kan Al-Quran itu apa? Tahu dong. Udah biasa sampai berapa hatamnya itu, sampai berapa kali dalam satu bulan? Atu, Bu. Atu. Subhanallah, rajin ngaji berarti ya. Amin. Apa sih yang kamu tahu tentang Al-Quran? Kitab, Bu. Kitab. Kitabnya siapa? Aku. Kitabnya kamu. Kamu itu agamanya apa? Islam, Bu. Kitabnya Islam ya. Selain itu, tahu nggak selain kitab Islam, selain kitab Al-Quran yang dianut umat Islam itu, ada lagi, tahu nggak? Kitab Isa, Bu. Kitab Isa. Bukan, itu nama nabi yang menerima untuk kitabnya, bukan kitab Isa ya anak-anak. Punya kitab Isa, Bu. Ya, kitab Isa. Nanti bisa kita bahas sama-sama. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran Kitabku, di mana kita akan mempelajari tentang pengertian Al-Quran, Al-Quran menurut para ahli ulama, dan pembagian kitab-kitab beserta para penerimanya. Kitab Al-Quran sendiri menurut para ulama di dalam bidang ilmu Al-Quran mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah, menurut Al-Lihyani, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il, artinya membaca dengan perubahan bentuk kata atau tasrif. Di sini kalian tahu nggak wahyu apa yang pertama kali diberikan? Tahu nggak? Apa, Bu? Wahyu yang pertama kali diberikan itu Iqra, suruh bacalah. Jadi ketika kalian mendapat pesan itu cukup bacalah, nggak usah dibalaslah. Yang terdapat dalam surat Al-Qiyamah, Inna alaina majma'u wa Qur'an. Terus yang kedua menurut Al-Asy'ari, menurut beliau Al-Quran berasal dari kata korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan kata lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diterbitkan kepada nabinya, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya beriring-iringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Yang selanjutnya menurut Al-Farra, Al-Farra berasal dari kata Qoro'ina, merupakan bentuk jamak dari kata Qorinatun, yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan, dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah.
Yang selanjutnya menurut Az-Zujaj berasal dari kata al-qur'u yang sewazan dengan kata u'lan yang artinya kumpulan. Menurut Asy-Syal'i, Al-Qur'an adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci. Untuk sebelumnya di sini ada yang ditanyakan ke anak-anak tentang pengertian Al-Quran dari beberapa para ulama ini. Nah, ditanyakan tidak? Enggak, Bu. Apa masih ngantuk? Apa Lapar, Bu, lapar. Ya, sebentar lagi kita akan istirahat kok, anak-anak. Terus untuk nama-nama Al-Quran, dari namanya sendiri itu kalian tahu nggak ada berapa nama-nama Al-Quran? Nama Al-Quran? Iya, nama-nama selain Al-Quran. Tahu nggak? Ada berapa? Dan kalau tahu bisa disebutkan. 1 Iqra, Bu. Kau Iqra-nya siapa? Baca, Bu, Iqra. Oh, Iqra, baca ya. Nama-nama selain Al-Quran, udah pernah dengar belum? Belum, Bu. Taunya Iqra. Oh, taunya cuma Iqra ya. Ya, di sini jadi nama-nama Al-Quran itu ada 5. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, di mana kata Al-Quran merupakan kata yang paling populer, yang memang dikenal oleh banyak kalangan. Yang kedua adalah Alkitab atau Kitabullah, yaitu nama lain dari Al-Quran yang seringkali digunakan ketika menyebut Al-Quran dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan, yang berarti pembela benar dan salah. Untuk selanjutnya itu At-Tanzil, yang artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Untuk nama lain dari Al-Quran ini, ada yang mau ditanyakan enggak tentang dari segi pengertian atau pemahaman yang kalian ketahui? Enggak, Bu. Enggak ada. Di sini kita akan masuk ke perilaku orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Gimana sih contoh orang yang berpegang teguh pada Al-Quran? Rajin mengingat Allah, Bu. Ya, terus? Suka bersedekah, Bu. Nah, terus? Rajin sholat. Nah, bagus sekali, Naida. Kamu itu rajin belajar ya? Enggak, Bu. Kok tahu tapi itu? Asal nebak. Oh, benar itu. Memang perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran itu salah satu ciri-cirinya rajin ibadah, selalu beramal baik, amal menghindari perilaku buruk, dan selalu mengistiqomahkan perilaku yang baik, serta berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara kayak kita semisal kita itu pengen beli sesuatu, tapi sesuatu itu udah tidak penting gitu, jadi kita bisa menahan nafsu. Orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran itu sudah bisa menahan hawa nafsunya. Bagus sekali untuk Ida. Nanti makan-makan ya, Dek. Jajain Ibu ya. Ya, dijajanin. Untuk nama-nama Al-Quran itu tadi dari 4. Anak-anak ada yang tahu nggak dari 4 kitab yang ada di dunia ini? Tahu nggak? Itu, Bu, yang Nabi Isa itu apa, Bu? Itu loh, itu apa, Ibu? Ya, itu apa itu? Injil, Bu. Nah, Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Ya, terus apa ya, Bu? Aku apa? Lupa. Tapi udah tahu ya? Dikit? Iya, udah tahu. Mestilah udah tahu. Masa kalian udah kelas 10 nggak tahu? Kelas 1, Bu. Kelas 10 semester 1. Masa belum tahu nama kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Jadi di sini kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa.
Yang kedua, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dari pengertian Al-Quran menurut para ulama, terus nama lain Al-Quran serta kitab yang ada di 4 kitab yang ada di dunia ini, ada enggak yang mau ditanyain anak-anak? Mumpung masih ada waktu nih. Ada yang ditanyain enggak? Enggak, Bu. Enggak, benar. Tidak enggak mau bertanya? Enggak mau. Dewi dia enggak mau bertanya? Mau. Diana enggak mau bertanya? Enggak, Bu. Cinta enggak mau? Masa enggak mau ada yang bertanya? Sayang loh, ini nanti kalau ada yang mau bertanya saya kasih hadiah loh. Enggak ada yang mau bertanya beneran. Nanti habis ini kita ada soal latihan loh. Ada yang mau bertanya enggak? Bener enggak ada? Enggak, Bu. Oh ya udah, berarti kalian udah paham semua ya. Nanti kalau saya tanya kalian bisa jawab berarti ya. Insya Allah, Bu. Nah ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sepertinya waktu kita udah mau habisnya anak-anak. Sayang sekali waktunya sangat sedikit ternyata. Nanti ketika pulang sekolah, sebelumnya kita ulas terlebih dahulu ya sebelum kita pulang. Apa sih tadi pengertian Al-Quran itu? Ah ya, betul. Apa? Tidak apa? Kalamullah, Bu. Ah ya, terus siapa Intan? Ya betul. Untuk tadi nama-nama lain dari Al-Quran itu apa saja sih? Ya betul. Ternyata daya ingat kalian itu sangat bagus ya. Ya. Untuk selain itu, nama-nama kitab yang ada di dunia. Injil, Bu. Ah, betul sekali. Sepertinya pembelajaran hari ini cukup kita sampaikan. Alhamdulillah kalian menyimak dengan baik, mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Dan untuk tadi yang Ibu sampaikan itu kalian ingat baik-baik ya. Soalnya nanti ketika pulang sekolah kalian akan Ibu kasih tugas sebagai acuan pembelajaran bahwa kalian itu benar-benar memahami apa yang Ibu sampaikan. Gak usah, Bu. Gak apa-apa, soal yang Ibu berikan itu gak susah kok. Mencangkup tentang apa yang tadi Ibu berikan kepada kalian itu semua mudah. Anggap aja itu sebagai kalian itu mengingat kembali apa yang tadi diberikan gitu. Mungkin cukup sekian. Sebelumnya Ibu mohon maaf jika dalam pembelajaran ini mungkin masih banyak kekurangan, kesalahan. Dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah menjawab. Nanti kalian akan mendapatkan nilai masing-masing dengan keaktifan kalian. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa ya anak-anak. Baik, Bu.